Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Jadi gimana kaifa haluk ya akhwati sholihah? Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. saya bersama sahabat saya. Boleh perkenalan diri Ustazah? Masya Allah. Masya Allah Ustazah Ulia. Ana mana Sela. Terus alumni Alumni Maskanah Fakultas Batam. Masya Allah. Angkatan 2. Iya. Kita satu maskan ya gitu. Saya dipertemukan oleh Al-Quran ya, Masya Allah. dibersatukan lagi dengan Alhamdulillah. Al-Quran. Aduh ya Allah. Masya Allah. Dan juga tempat ngabdinya itu satu tempat. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sering bareng. Iya. Hari Ahad aja. Oh iya teman-teman, kemarin kan ada kegiatan sama kuliah gitu ya. Itu ada gimana sih Kak tips untuk menghafal Al-Quran. Nah, beliau ini Masya Allah sudah hafizah 30 juz, Masya Allah. Beliau lebih Masya Allah. Masyaallah al-hafizah ya. Jadi di sini pengen sharing-sharingnya sedikit tentang pengalamannya Kak Sela dalam menghafal Al-Quran. Aduh ya Allah. Iya boleh Kak Sela kan menghafal Al-Quran ya. Nah itu apa sih motivasi terbesar dari Kak Sela untuk menghafal Al-Quran? Maksudnya apa ya? Boleh. Motivasi terbesar bagi Ana itu yang pertama itu Ana merasa Ana itu banyak dosa gitu. Ana banyak dosa, Ana banyak kurangnya, Ana fakir ilmu gitu. Maaf ada semut. Oh iya. Terus jadinya tuh karena Ana banyak dosa lah tuh Ana tuh milih jalan menghafal Al-Quran gitu. Kan kata banyak orang yang bilang itu, aku tuh banyak dosa nggak pantas menghafal Quran, aku tuh banyak dosa nggak pantas ikut circle hijrah gitu, aku tuh banyak dosa nggak pantas, itu semuanya bilang nggak pantas gitu. Jadi yang perlu diubah itu adalah mindset kita, karena kita banyak dosa lah kita hafal Quran gitu. Kan banyak banget wasilah dari menghafal Quran kan, kita baca aja itu satu hurufnya itu udah berkali-kali lipat gitu kan. Kebaikan. Jadi itulah ya, karena kita banyak dosa kita harus menghafal Quran gitu, biar dosa-dosa kita itu berguguran. Itu sih motivasi terbesar. Dan yang kedua itu ya orang tua adalah apa sih motivator terbesar di kehidupan kita. Insya Allah. Ya kan, untuk ibu, untuk ayah, dan semua orang-orang yang Ana sayangi, yang kita sayangi, itu adalah motivasi terbesar untuk kita tetap hidup gitu, untuk kita tetap menjalani hidup dengan apa sih, dengan baik, dengan apa sih untuk kita perjuangkan gitu. Apalagi melihat kondisi keluarga, kondisi ibu ayah yang udah tua gitu kan. Jadi itu motivasi terbesar untuk kita perjuangkan apa ya, untuk kita Terus berjuang dengan ya Al-Quran, berjuang dengan gitu Al-Quran ya. kayak gitu, untuk menolong diri kita sendiri dan untuk menolong semua anggota keluarga kita. Amin ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalian semua ya Masya Allah tabarakallah, yang perlu kita ubah itu adalah mindset kita kayak gitu. Jadi jangan merasa diri kita tidak pantas, kita harus memantaskan diri, harus berani Mencari gitu. jodoh aja. Iya, kita tuh harus berani. Kalau kita nggak berani, kalau misalkan saya nggak berani gitu kan, ada juga nih rasanya tuh nggak pantas lah ngapal Quran, banyak dosanya gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak berani menghilangkan bisikan-bisikan setan itu, saya nggak bakalan di titik ini. Jadi kuncinya adalah berani menghadapi. Masya Allah. Iya, seperti itu. Masya Allah. Terus Kak Sela kan pasti dalam proses menghafal gitu ya, itu kan mesti mengalami kesulitan atau tantangan gitu kan, atau itu kan 30 juz ya, banyak banget gitu kan ya. Mbak Ulia juga. Nah itu gimana ketika Kak Sela menghadapi kesulitan gitu, atau mungkin ada momen gitu yang bikin Kak Sela tuh
udah pada nggak asing lagi ya sama satu ayat ini. Masya Allah, dalilnya keluar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Allah tidak akan membebani sesuatu beban itu kepada pundak yang salah kayak gitu kan. Masya Allah. Jadi pas Ana tuh susah banget dalam menghafal, Ana tuh banyak masalah, sedih atau apa gitu, banyak beban. Dan itu Ana tuh cuma ingat Allah itu percaya loh sama kamu gitu. Allah tuh percaya, masa kamu nggak yakin gitu. Itu kata Ana denger di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, itu tertampar banget kan. Jadi kalau misalkan kita itu menghadapi suatu masalah, menghafal itu tidak sulit, itu misalkan kita menghafal, kita tuh nggak menemukan kesulitan, itu kayaknya nggak seru gitu. Iya kan? Iya, jadi pemanis gitu ya jadi dalam pemanis, perjuangan jadi, kita. Iya, jadi perjuangan kita kayak jadi cerita. Aku tuh pernah nangis di pojokan sendiri-sendiri. Iya kan? Di saat orang-orang itu udah maju duluan, kita masih dengan ayat yang sama, itu aja yang diulang. Itu ya caranya Allah untuk menggugurkan dosa kita. Jangan mungkin saat itu ya anak pernah merasa juga gitu kan, pas ngapal itu kesel gitu, ya Allah kenapa sih nggak masuk gitu, kenapa sih kayak marah gitu kan, marah gitu sama diri kita sendiri sampai nangis gitu. Tapi dari situlah apa ya, ini Allah itu, cara Allah itu untuk menggugurkan dosa kita, untuk menambahkan pahala kita. Kan satu huruf, bayangin aja, satu huruf yang kita ulang-ulang itu mendapatkan lipatan ganda pahalanya kan. Sedangkan orang yang lancar dalam menghafal itu, dia udah sekali ulang langsung aja. Sedangkan kita masih dengan ayat itu berulang-ulang, nambah pahalanya itu masih gede gitu. Jadi kayak gitu aja ingatnya. Dan sama ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya. Allah udah percaya kita loh. Allah sendiri yang percaya sama kita gitu. Masa kita nggak yakin sama dirinya sendiri? Saja kita pernah dengar juga, semakin banyak kita membaca Al-Quran itu hati kita insya Allah semakin bersih. Iya, benar. Insya Allah. Terus kan itu ya Kak, Allah juga berjanji kan sama kita di Al-Quran kan, bahwasanya apa? Udah lupa. Walaqad yassarna. Oh iya. Walaqad yassarna Al-Quran fahal min muddakir gitu. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu telah kami mudahkan, maka barang siapa yang mau mengambil pelajaran gitu. Jadi Iya. Allah itu udah berjanji, bahkan itu disebutkan 4 kali gitu. Iya, di dalam surah Al-Qamar. Nah, Masya Allah. Nah, Ya. Ya itu juga jadi penyemangat untuk kita kan. Sesungguhnya Al-Quran itu mudah, tergantung kamu aja gitu mau ambil apa enggak. Iya, Gitu kata-kata Allah. Kata quotes juga nih dari Ustadz Ahmad Khairul Anam kalau nggak salah, Iya. di bukunya Bukunya itu. Surat Cinta untuk Al-Quran. Kalau nggak salah itu ya, iya, apa. benar. Jadi beliau bilang juga gini, Al-Quran itu akan turun pada semua hati, tapi Iya. Al-Quran akan turun kepada hati yang siap gitu. Masya Nah, jadi Allah. siapkan hati kita untuk menerima Al-Quran. Iya. Kita tinggal ya dicoba aja, dibaca, semakin baca semakin banyak pengulangan, kata-kata akan semakin banyak dosa yang kita digugurkan, semakin bersih hati kita gitu kan. Jadi semangat terus, Semangat terus. pantang menyerah dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran gitu. Terus kasih apa nih unit ada nggak sih kayak amalan atau hal-hal yang Kasela jaga dan Kasela hindari gitu ketika menghafal Al-Quran? Mungkin Kasela sholat duha atau sedekah atau apa gitu kan, kan kita semua nggak tahu ya kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga, kebaikan mana yang akan membukakan pintu kita dalam menghafal Al-Quran gitu kan. Ustazah kita juga sering kan berpesan gitu kan, pokoknya lakukan semua kebaikan gitu sekecil apapun gitu, karena kita nggak tahu gitu kan kebaikan mana yang bakal memudahkan kita dalam menghafal gitu. Iya, benar. Apa ya? Nggak tahu kan, Amalan. ya kan biasanya amalan-amalan kayak gitu kan tersembunyi gitu Aduh, kan. ya. Biasa aja sih, nggak kayak Yang
orang-orang soleh di luar sana kayak gitu, Insya Allah, punya aduh. amalan tertentu gitu. Ya amalannya kalau dimasukkan hukum kan udah ini ya, sholat tahajud udah diwajibkan gitu, sholat duha juga itu udah ya kayak jadi amalan sehari-hari bagi santrinya gitu. Mungkin amalan apa ya? Pokoknya anak itu seringnya anak itu selalu yang selalu anak ingat itu di mindset anak itu harus memposisikan diri dengan orang tersebut kayak gitu. Paham nggak? Jadi apa ya? Ya lanjut dulu. Entah nanti anak salah memahami. Iya, jadi misalkan kayak ada orang yang misalkan perlu bantuan kayak gitu, sebisa mungkin anak tuh bantu gitu walaupun cuma sedikit doang kayak gitu. Terus apalagi ya, jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah merasa kita itu paling tinggi gitu, jangan pernah setitik pun itu ada kesombongan di hati kita gitu. Jadi ustazah kami selalu berpesan kayak gitu, jangan sombong kak, jangan pernah meremehkan orang lain kak gitu. Karena ya kuncinya itu ya ada di hati kan, hatinya gitu. Jadi apa ya, sebanyak-banyak pun amalan kita gitu, tapi kalau kita nggak menjaga hati orang lain, itu kita tuh selalu menyakiti hati orang lain. Misalkan kita punya banyak amalan nih gitu, masya Allah tabarakallah gitu amalannya, tapi kata-kata yang keluar dari lisan kita itu selalu menyakiti hati orang gitu. Itu apa ya, nggak adil kayak gitu. Nggak, hablum minallahnya dia oke, tapi hablum minannasnya kosong kayak gitu. Jadi kita tuh harus Seimbang gitu ya. hablum minallah juga, hablum minannas juga. Jadi yang harus susah kita jaga itu ya hablum minannas gitu. Karena hati manusia tahu kan kayak gimana ya, kalau misalkan Allah ya Allah minta ampun ini, Allah tuh langsung ngampunin semuanya. Istighfar Tapi, selesai ya? selesai istighfar selesai gitu. Tapi kalau hati manusia minta maaf ya oke, dia minta maaf, tapi oke dia maka bakal maafin gitu, tapi nggak berarti dia tuh susah untuk mengikhlaskan gitu. Pasti dia tuh bakalan ingat-ingat, butuh proses dan kayak gitulah pokoknya. Jadi yang harus kita jaga itu hati orang lain gitu. Dan kita tuh sebisanya itu mendahulukan orang lain, ikhtar gitu, mendahulukan orang lain walaupun kita itu sangat butuh gitu. Ingat aja ya, kita itu harus mendahulukan orang lain daripada kita. Iya, amalan untuk semuanya ya, amalan untuk Allah juga, dan yang paling penting itu menjaga hati orang lain. Masya Allah. Jadi pokoknya teman-teman kita sholat dia, gitu, ngaji dia, tapi hubungan kita dengan manusia juga harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai mungkin kita sholat ngaji tapi teman kita kesusahan, kita tidak membantu, abai terhadap mereka gitu ya. Kan manusia juga ciptaan Allah gitu ya. Kalau kita menghormati mereka, otomatis secara tidak langsung kita juga menghormati Allah gitu, kita memuliakan Allah kayak gitu. Terus ya sih emang anak juga kalau lagi hatinya lagi nggak enak sama orang susah buat ngapal gitu kan. Benar. Jadi teman-teman ketika proses menghafal itu penting banget buat Lapangkan hati menjaga. kita. Ustazah juga sering mengingatkan apa bawahnya, terus bersihkan hatinya kayak gitu. Pokoknya harus dibersihin terus hatinya gitu. Itu menjaga hati penting banget ya Kak, ya Allah. Penting banget itu. Pokoknya lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Misalkan kayak ada masalah gitu kan, padahal masalah itu kecil, masuk ke dalam ruangan yang sempit itu bakalan jadi sempit. Tapi kalau misalkan sesuatu itu masuk ke dalam hati yang lapang, ruangan lapang, misalkan masalah besar gitu yang masuk, itu bakalan jadi kecil. Masya Allah, Masya Allah. Tergantung ruangan, tergantung hati kita itu lapang atau enggak. Terus ada kata Ustadz Abdul Somad, kebahagiaan terbesar adalah apa ya? Ada lupa ya. Oh ya, bahagia itu ketika semua apapun yang datang hati kita lapang. Waduh. Iya kan? Jadi semua yang datang itu kan pemberian Allah ya. Nah, gitu. Ya.
Kalau misalkan hati kita lapang ya kita bahagia-bahagia aja hidup di dunia ini. Terus kemarin kata Mbak Ulia itu Ana pernah futur tahu. Pas ngapal Al-Quran bener-bener futur banget ya. Sana cerita sama beliau ini, Masya Allah tabarakallah. Terus kata beliau, Ana masih ingat banget. Ana udah nggak ingat Ana. Ana tuh masih ingat sampai sekarang. Kata beliau ini, katanya, ingat Kak gitu kan, ketika ibaratnya seperti ini, Allah kan kasih masalah, Allah kasih ujian gitu. Ibaratnya itu kita itu sedang menerima kado dari orang yang kita cintai. Ya kan? Jadi pas sampai kado itu ke kita, pas kita buka rupanya kado itu ada cacatnya gitu, misalkan bunga gitu, ternyata bunganya layu gitu. Terus apakah kita itu marah? Enggak kan? Karena yang ngirim itu orang yang kita cintai gitu kan. Jadi sama aja kayak Allah itu zat yang kita cintai kan. Ketika Allah ngasih kado gitu, hadiah untuk kita, tapi berupa ujian, berupa masalah, berupa musibah kayak gitu, kita itu tetap seneng kayak gitu karena yang ngirimnya Allah, zat yang kita cintai. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tuh, oh iya ya. Jangan dikasih kesenangan aja kita bahagia, tapi ujiannya kita malah menyalahkan Allah. Jangan seperti itu. Benar ya, kan kita kalau dikasih misalkan kita suka sama si A, kita pengen coklat ya dikasihnya bunga mungkin kan nggak sesuai ekspektasi. Tapi kan karena yang ngasih itu kita suka, ya udah kita terima dengan ikhlas kan, senang kan gitu. Ya begitupun seharusnya kita dengan Allah gitu. Benar banget. Ya Allah. Insya Allah. Terus apa lagi ya? Nah itu Pak, katanya tuh kita tuh ketika kan udah menghafal terus di pertengahan atau udah mau akhir-akhir gitu, nah itu ujiannya tuh lebih berat gitu. Ya bener nggak sih itu? Bener banget. Jadi gimana kakak bisa menghatamkan sampai titik terakhir itu gimana? Gimana ya? Apa ya? Selain dari ayat yang sebagai ini anak penyemangat anak itu, harus ada juga teman, partner seperti Mbak Olia. Enggak sih, kadang itu kita tuh udah tahu ilmunya ataupun nasihatnya itu, kadang kan kita lupa kayak gitu kan. Jadi harus diingatkan kembali, harus curhat kayak gitu kan, banyak masalah juga. Terus juga alhamdulillah ustazah kami itu Masya Allah tabarakallah baiknya gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah curhat ya itu kita butuh pendukung, pendorong gitu. Sistem. Ya, tapi curhat yang terbaik itu ya di atas sajadah. Tapi setelah dari situ mungkin ada tipe orang tuh yang harus cerita kembali dengan manusia gitu. Ana sih yang kayak gitu. Setelah cerita ke Allah itu harus cari orang nih gitu buat dengerin kayak gitu kan, buat dikasih nasihat kayak gitu. Mungkin ya dari perantara dia, Allah kirimkan kata-kata yang jadi kita semangat kayak gitu. Jadi ujian setelah kayak ujian mau hatam itu Masya Allah banget. Masya Allah dari teman-teman, mungkin dari keluarga, dari diri kita dari sendiri diri gitu kita ya. sendiri, yang pastinya itu dari kita sendiri kayak gitu. Dan kemarin itu ada cerita ya Mbak Oli, yang Mahfaz Batam Ikhwan itu. Jangan. Iya, ya boleh sih. Tapi enggak. Jadi tuh ada suatu kejadian gitu kan. Dia tuh udah mau khatam. Lalu tiba-tiba ada telepon di keluarganya itu, ternyata orang tuanya meninggal gitu. Itu salah satu ujian yang ujian mau khatam gitu. Ataupun tiba-tiba kita itu dikasih masalah kayak gitu. Dan masalahnya itu besar benar sih. Kayak susah banget ya Allah. Kayak anak itu kemarin tuh pas mau khatam itu nangis saja terus. Gak tahu kenapa tuh Allah tuh ngasih ujiannya itu ini bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Insya Allah. Ya seperti itu, kayak ujian sakit. Jadi anak
dalam menghafal itu banyak, maksudnya pas di Makassar Batam kemarin ya kan banyak ujian ya. Kalau Ana itu Allah ujian, Allah kasih Ana sakit kayak gitu, bahkan 1 minggu itu bisa 3 hari 3 hari nggak masuk itu setiap minggu gitu. Tapi Masya Allah ini Kak Sela tuh cepet ngafalnya. Baru baca bentar, belum setengah halaman ini udah 1 halaman. Kata masih main ya Allah. Itu. Jadi emang janji Allah itu pasti Iya, ya. Inna ma'al usri yusra. Iya. Itu kan bersama kesulitan ada kemudahan. Iya, bener. Iya, kayak gitu. Masya Jadi tuh ya banyak yang bilang kayak gitu, Kak Sela kan sering sakit kan gitu, tiap hari tuh sakit gitu, tapi masih apa ya, masih bisa ngapal kayak gitu. Gimana itu Ana bilang kan pas di ayat gitu juga kan apa Laika gitu. bukan Yang apa? Oh inna ma'al usri iya yusra. itu di setiap kesulitan pasti Allah Ada ada kemudahan. kemudahan di dalam situ kayak gitu. Alhamdulillah sampai khatam gitu. Jadi kan emang apa ya, ada harga yang harus kita bayar untuk Iya. sebuah kesuksesan gitu kan ya. Jadi kan yang mau kita ambil itu kan ada Al-Quran gitu ya, sesuatu yang sangat istimewa dan gak semua orang Iya. mau gitu. Jadi Iya. untuk kesananya tuh kita perlu diuji nih sama Allah Iya, gitu. Jadi banyak banget ujian. sungguh-sungguh enggak kayak gitu. Iya, benar. Sama lah kalau kita Iya. pengen sesuatu pasti kita bakal ada seleksinya, ujiannya Iya, gitu kan. benar. Kalau masuk universitas mungkin ya. Iya. Nah itu menunjukkan apakah kita benar-benar sungguh-sungguh kayak gitu. Mungkin ujian-ujian itu kan sebagai bentuk apa ya, pembuktian gitu lah bahwa kita benar-benar cinta dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi ketika kita udah melewati banyak ujian, pas menerima Al-Quran itu bakal seneng banget kayak gitu. Beda kalau kita langsung dikasih tanpa perjuangan itu ya biasa aja gitu kan. Masya Allah gitu. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah bisa Mbak Lia juga kita loh udah selesaikan. selesai. Doain, Kami doain. sama-sama udah selesai kemarin. Ya Allah. Tahu nggak? Ingat nggak? Yang sampai jam 3 subuh. Iya, Ujian sampai jam 3 subuh, Masya Allah. apa ya? Lucu banget sih. Iya, jadi kita itu kan udah mau wisuda gitu kan. Terus Iya. ya udah kita karena udah ngantuk banget Iya. gitu kan. Jadi kita tuh selang-seling misalkan Ulia ngafal gitu kan, Kak Sela istirahat dulu. Habis Iya. Kak Ulia bisa setoran, ayo Kak Sela masih mainan, habis itu disimain terus tidur lagi gantian. Misal Iya. anak tidur, habis itu Kak Sela nyari hafalan terus bangun lagi gitu. Banyak sih ya teman-teman Iya. kita kan Iya, juga kan. banyak. Jadi apa ya, kita tuh sebenarnya kalau sendirian itu Iya. susah sih. Iya, Kita bener. butuh bukan susah juga sih, tapi kalau kita berjamaah itu insya Allah lebih Iya. kuat gitu kan. Iya, Kan benar. ada orang bilang misalkan sapu lidi Iya. cuma satu untuk nyapu Gampang. 1 halaman kan tempat Iya. terputus kan gitu, nggak bakal Gampang. bersih. Tapi kalau sapunya banyak, lidinya banyak disatukan bakal cepat bersih kayak gitu. Insya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Lucu banget sih. Tapi ya gitulah. Tapi insya Allah teman-teman, apa ya, ujian itu bukan Allah kayak nggak sayang sama kita gitu, bukan meragukan kita, bukan juga sih ya. Maksudnya itu ya apa ya, sebagai bentuk perjuangan kita gitu ya. Jadi jangan takut. Habis ini takut jadi mungkin aduh anak-anak ngomong apa Quran nanti diuji berat banget sama Allah. Jangan gitu juga ya. Iya. Karena apa ya, pokoknya percaya aja sama Makhluk. Allah. Iya benar kan, karena itu dari Allah. Iya. Ya itu ada sebuah kenikmatan gitu. Iya. Kan kita tahu ya bahwa dunia itu adalah penjaranya bagi seorang muslim gitu Iya. kan. Sedangkan dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang tidak beriman gitu kan. Insya Jadi kan Allah Allah. membiarkan mereka terserah mereka mau ngapain gitu. Kalau kita masih dikasih ujian, masih dikasih masalah sama Allah, berarti kan Allah tuh masih peduli sama kita, masih sayang. memperhatikan kita gitu kan. Itu kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya gitu kan. Terus Kak Sela, ada nggak sih kayak quotes atau motivasi nih untuk teman-teman yang mau menghafal Quran ataupun yang sudah menghafal Al-Quran kayak gitu, supaya tetap istiqomah kayak gitu bersama Qurannya? Ya terserah Kak. Semangat ada apa gitu, atau yang bikin Kak Sela terus bertahan sampai sekarang dengan
untuk teman-teman semua, khususnya untuk Ana sih. Khusus Ana, karena seorang penasehat itu sejatinya dia tuh nasehatin dirinya sendiri gitu. Untuk apa ya? Apa sih? Ya Allah, maaf ya. Nggak apa-apa ya. Untuk kita semua gitu, khususnya untuk penghafal Quran yang di luar sana gitu, tetaplah apa ya, sadar diri gitu, sadar diri kita itu penghafal Quran loh, masih pantaskah kita bermaksiat gitu. Ingat kita itu apa sih, gelar Allah, gitu. keluarga Allah gitu, gelar penghafal Quran itu harus kita ingat gitu, tapi bukan untuk kita publis ya, bukan, untuk menyadarkan diri kita apa ya, untuk terhindar dari maksiat-maksiat itu gitu. Apa pantas ya gitu aku menghafal Quran gitu, menghafal Al-Quran yang Al-Quran itu suci gitu, kalam Allah, penjaga kalam Allah gitu. Apa pantas aku bermaksiat, apa pantas aku berpacaran, apa pantas aku ya kayak gitu, semua kayak gitu ya. Jadi itulah penjaga. Ana juga sih, setiap contohnya ini kemarin pas multaqo ya, kata salah satu ustazah itu, beliau bilang apa ya, pas di jalanan itu apa pakai jilbab maskan gitu, beliau itu nggak berani ngebut gitu. Beliau nggak berani ngebut karena pakai jilbab maskan, membawa gelar maskan pas membawa gelar seorang penghafal Quran gitu. Beliau nggak berani apa-apa di jalan, itu kan kayak menjaga diri kita dari hal-hal yang nggak baik gitu kan. Itulah sebagai penjaga kita. Misalkan kita apa ya, jalan gitu, jalan-jalan kemana gitu, kayak contohnya kayak hijab gini, kita udah hijab panjang gitu, misalkan kita tuh mau ngelakuin apa gitu di jalanan gitu, itu tuh terhalang gitu, karena lah nanti reputasi jilbab ini hilang kayak gitu, kayak nanti buruk dipandang orang gitu. Itu sebagai penjaga kita sih. Terus juga selalu istiqomah sama Al-Quran kayak gitu, apa ya, rojoa walaupun khusus untuk anak. Iya, Kita kan udah nggak santri lagi ya, jadi ya harus pinter-pinter meluangkan waktu. Jangan tunggu waktu luang untuk murajaah, tapi kita harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Apalagi ya, Masya Allah. Apa? lupa. Jadi itu ya teman-teman kan, apa ya, jangan nunggu kita jadi orang baik dulu baru kita hafal Al-Quran. Jangan tunggu baik dulu kita untuk berhijab yang muslimah apa non muslimah gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah menjadi penghafal Al-Quran atau kita berpakaian yang muslimah gitu ya, Islami, itu insya Allah lah di tengah-tengah jalan atau di mana nanti insya Allah kita dapat kayak, ya Allah, anak kan sudah berhijrah gitu kan, jadi kayak pakaian ini dan Al-Quran ini akan sebagai reminder kita gitu kan, pengingat supaya kita itu tidak melakukan hal tersebut kayak gitu. Iya, Gitu. apalagi pas kemarin ngucapin itu apa sih yang dia Oh, perjanjian apa sih namanya, janjian. syahadat itu kemarin apa sih namanya, Di kok dianggap yang dihitbah. kita tuh berjanji waktu pas wisuda itu tuh apa ya, kayak hati ini, ya Allah kayak gitu, kita tuh berjanji di hadapan Allah gitu. Ya itu ingat aja sih, kalau misalkan kita mau melakukan maksiat, ingat aja momen itu, momen dimana kita itu berjanji kepada Allah untuk menjaga Al-Quran, menjaga kalam Allah gitu. Dan juga untuk mengajak teman-teman kita gitu. Juga banyak orang yang, khususnya teman-teman anak yang di luar kan gitu, misalkan ini ayolah ikut kajian gitu, nggak maulah kayak gitu, nggak pantas, malu kayak gitu, dan ayolah ini pakai jilbab gini-gini, malu lah, nggak pantas, banyak dosanya, ini kita itu harus jilbabin hati. Jilbabin hati kita dulu baru jilbabin ini gitu, nggak gitu konsepnya gitu, kayak tahu ya. Jadi orang ya kan berbeda pendapat gitu ya, tapi
Kalau yang saya ketahui, anak tahui bahwasanya ya kapan coba kalau nunggu hati kita baik kayak gitu. Kita nggak tahu umur juga gitu kan. Siapa tahu mungkin hari ini mungkin kita bahagia kita nggak tahu, siapa yang jamin besok kita masih hidup gitu kan. Jadi selagi masih ada waktu kayak gitu kan, ayo cepet gunakan waktu sebaik mungkin gitu untuk memperbaiki semuanya kayak gitu sih. Karena juga kemarin sih kan kayak lihat orang jilbab panjang itu, dulu tuh anak masih berjilbab tapi kan masih biasa gitu. Sekarang luar biasa. Iya. Amin ya Allah. Lihat orang ini masya Allah banget gitu kan, pengen deh tapi merasa nggak pantas gitu kan. Terus lihat yang pakai kaos kaki ataupun semuanya pakai cadar gitu kan, ya Allah pengen tapi rasanya nggak pantas gitu kan. Terus hadirin ke kajian-kajian rasanya nggak pantas kayak gitu terus hatinya gitu kan. Terus sana tuh bertekad apa ya, sampai kapan gini ya, sampai kapan kita itu mempertahankan rasa tidak pantas di hati kita itu gitu kan. Jadi itu kita harus menghadapinya, kita tuh harus berani keluar dari zona apa sih, Zona nyaman. dari zona nyaman, dari kita tuh harus ini hapuskan rasa tidak pantas kita itu gitu kan. Ini kan di jalur kebaikan seperti itu. Kalau saja anak itu nggak berani, pokoknya aku harus berani ke kajian, pokoknya aku harus berani jilbab panjang gitu. Kalau saja anak nggak berani gitu, anak nggak bakalan kayak gini sekarang. Masih aja tuh anak tetap nggak pantas kayak gitu, masih aja nanti kayak gitu ya kan. Kalau aja nggak ngambil langkah untuk memberanikan diri, nggak bakal sampai di sini seperti itu ya kan. Sampai kapan merasa tidak pantas di dalam diri? Ayolah kayak gitu kan. Haya Ikut ini. apa namanya, jadi memantaskan diri pokoknya ya. Iya, kita harus memantaskan diri, jangan merasa kita tidak pantas terus. Kita yang harus pantaskan diri, kita yang ambil gitu. Kita harus mengambil hadiah itu, jemput hidayah Allah kayak gitu. Benar-benar. Jadi kalau rasa-rasa kayak gitu muncul gitu, kadang ya teman kayak rasa sedih, kita nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba sedih, kecewa atau ngerasa apa kayak gitu, mau menuju kebaikan tapi kayak ada penghalang, itu hati-hati gitu ya. Itu kan bisa jadi termasuk waswas syaitan Iya, gitu ya, bisikan setan gitu ya. Jadi aduh, tepis itu semua, buang itu semua, bukannya mulai dari sekarang. Tapi gimana ya, Pak? Kalau kita tidak bisa, Tidak, kalau kita merasa tidak pantas untuk dia, gimana ya? Nggak tahu. aduh berat ini. Ayo gimana pemirsa, silakan jawab. Ya gimana? Aduh ya gimana ya. Harus memantaskan diri. Ya, tapi niat kita harus dijaga dulu. Iya benar. Kayak apa sih? Jadi kalau anak ya pribadi ya, karena anak kan belum sampai melangkah jauh di sana gitu. Jadi Jauh di kayak mana? ya maksudnya proses itu apa sih? Apa sih? Ta'aruf. Iya bahasanya kayak gitu. Jadi Iya, kayak bener. apa ya? Ya sebenarnya kalau kita itu ya jangan pernah merasa kalau kita itu sudah baik gitu. Iya, Tapi bener. kita harus selalu merasa bahwa kita itu kurang baik, maka dari itu kita akan terus memperbaiki diri gitu. Iya. Kalau kita merasa sudah baik ya nanti kita akan berhenti belajar gitu. Jadi ya untuk merasa tidak pantas untuk dia ya terserah lah dianya itu siapa, tapi silakan ya, itu kan makhluknya Allah gitu. Jadi Iya. kan ada banyak, Allah kan punya ribuan ciptaan. Jadi kalau misalkan beliau bukan untuk kita ya silakan Iya. minta yang lain, ya Allah sisain yang satu kayak gitu. Jadi kan apa ya, apa yang kita suka gitu kan, belum ada ayat juga kan, apa yang kita suka itu belum tentu baik untuk kita, sedangkan apa yang kita benci juga belum tentu buruk untuk kita gitu. Jadi apapun yang sudah Allah takdirkan untuk kita insya Allah baik gitu. Kalau kita nggak jodoh sama dia ya insya Allah kita tidak lebih baik Ya gitu kan. ya teman-teman, yang merasa tidak pantas untuk dia. Aduh. Jadi seperti itu jawabannya. Ya itu sih dari saya. Terus Iya. apa ya, terus kalau kita mau memantaskan diri itu ya jangan memantaskan diri untuk dianya gitu, tapi untuk Allah gitu. Pantaskan diri
untuk kita itu menjadi hamba yang baik untuk Allah. Gitu. Insya Allah kalau kita baik, Allah juga kirimkan orang-orang yang terbaik untuk kita di hidup kita, gitu kan? Ya benar-benar. Itulah yang jadi doa utama Ana gitu. Ya Allah, kumpulkan Ana itu dimanapun Ana berada, kumpulkan selalu, pertemukan selalu dengan orang-orang baik. Masya Allah. Jadi terjaga, alhamdulillah gitu kan sampai sekarang ya. Alhamdulillah banget, Allah tuh selalu pertemukan Ana itu dengan orang-orang baik gitu. Masya Allah. Masya Allah banget gitu, sampai terharu. Kadang itu kemarin kan Ana bepergian sendiri ya, yang pertama kali itu naik kapal laut sendiri. Terus ya Allah gimana ya gitu, udah deh tenang aja kan ada Allah gitu kan. Allah pasti kirimkan orang baik. Dan ternyata Masya Allah Ana tuh dipertemukan oleh orang baik banget. Di situ tuh Ana tuh ditunjukin jalannya. Setelah ditunjukin jalannya itu dibayarin ongkosnya. Masya Allah. Iya, jadi tuh ya Allah kayak ya Allah gitu kan. Masya Allah banget gitu. Jadi tuh kita jangan khawatir, Allah itu ya itu bakalan bantu kita. Allah bakalan bantu kita, pasti. Kita aja harus yakin. Masya Allah, gitu ya. Ya pokoknya wasilah menghafal Al-Quran itu terasa banget ya Allah. Sebenarnya bukan kita yang ini yang baik, bukan, tapi Al-Quran itu gitu. Dari wasilah Al-Quran itu, misalkan kayak kemarin kan lagi pasti tilawah gitu, terus tiba-tiba cendol lewat depan mata. Ya Allah pengen gitu, terus tiba-tiba orang ngasih cendol itu depan mata gitu. Ya Allah, kayak gitu kan dari wasilah Al-Quran itu kan gitu. Di depan Al-Quran kita itu berdoa dan langsung mustajab banget. Masya Allah. Ya, sebenarnya bukan kita yang baik, tapi Al-Quran itu. Masya Allah. Iya, sebenarnya gitu. Masya Allah sih. Jadi banyak banget. Iya. Pengalamannya ya bersama berkahnya Iya, Al-Quran itu berkahnya. terasa ya. Terasa banget. Jadi Kalian harus coba deh. apa? Anak pernah baca juga nih. Nah, jadi dari Ustazah juga sih ya. Itu beliau bilang pokoknya orang yang bersama Al-Quran itu insya Allah akan dijamin hidupnya dia di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi untuk apapun itu jangan khawatir kayak gitu kan. Terus apa namanya, kalau dari cerita Kasela kita itu harus membawa hal sekecil apapun itu ke dalam doa gitu. Dan insya Allah Allah itu kan maha mendengar ya, tanpa kita sebut sebenarnya juga Allah mendengar gitu kan. Tapi ya lebih kita tekankan lagi dengan doa gitu, supaya itu juga jadi kebaikan untuk kita gitu kan. Insya Allah nggak akan kecewa kalau kita mintanya sama Allah. Minta dia juga sama Allah. Astagfirullah. Terserah Allah aja ya Allah. Kalau ikutin alurnya aja. Iya, apanya? Pokoknya kayak gitu, Allah itu Masya Allah banget ya Allah. Padahal itu pengen cendol kayak dalam hati aja. Sebatas keinginan. Sebatas keinginan terlintas gitu. Langsung Allah kasih di depan mata saat itu juga. Waktu itu juga. Allah Al-Quran dan banyak banget lagi. Kan banyak salafus soleh juga itu kan kan kalau hal sekecil apapun sendal kita putus pun kita harus berdoa kan, minta aja sama Allah. Garam habis minta sama Allah kayak gitu. Benar. Masya Allah. Pokoknya di dalam kehidupan kita itu misalkan ya Allah pengen deh ya Allah, terus ya Allah astagfirullah ya Allah, pokoknya Allah itu selalu ada di lisan kita, selalu keluar dari lisan kita gitu, apapun sekecil apapun masalah kita gitu. Misalkan kayak kita Mbak Daki hamam gitu sering kan ngantri hamam, ya Allah hamamnya banyak hamamnya ngantri terus gitu. Ya Allah baju Ana nggak ada lagi baju ya Allah. Ya Allah ini pokoknya ngadu aja kayak gitu kan. Pokoknya di rumah itu dimaskan kita gitu kan. Pokoknya hal-hal kecil itu diaduin semua sama Allah kayak gitu. Ya Allah ini kok berantakan kita kayak gitu kan, kita seringan. Ya Allah rumah berantakan banget. Ya Allah keren banget. Ya Allah kayak gitu. Pokoknya apa ya? Ya jadikan Allah itu bestie ya. Maksudnya kekasih kita yang selalu kita sebut gitu. Ya kan teman-teman kalau suka sama orang pasti sering menyebutkan. Nah, Allah juga gitu, orang yang kita sebut dalam segala hal. Membawa dalam semua kegiatan kita kayak gitu. Pokoknya pasti kayak gitu. Ya Allah, Allahu Akbar. Gitu. Tapi jangan juga misal kita mau melakukan kejahatan terus kita ya Allah mudahkan gitu, enggak juga ya. Kita mau mengambil barang orang terus ya Allah berlancar ya Allah, jangan juga ya. Harus sesuai kondisi juga gitu kan. Nah terus anak
juga terima nih pesan dari Kak Wirda Mansur ya. Kalau kita menghafal Al-Quran, kita itu sedang dekat dengan Allah kayak gitu. Jadi ketika kita menghafal, belajar Al-Quran itu dari teman anak juga ya, beliau menyaranin kalau kita mau menghafal Al-Quran itu kita doa dulu sama hajat kita apa gitu. Nah terus nanti kalau udah selesai baca Al-Quran juga silahkan doanya apa gitu, insya Allah dengan masalah Al-Quran kayak gitu ya, Allah ijabah sih insya Allah. Iya. Ada lagi Udah. yang mau disampaikan? Untuk teman-teman semua, semangat. Ya love you. semangat ya. Mungkin itu saja ya Iya. sharing-sharing dari kita. Iya. Kalau kata saja apa, ambil dagingnya buang tulangnya. Ya, Ustazah Angel. Ya Allah, terima kasih sudah menyimak, mendengarkan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Yang baik-baik Amin. silakan diambil, yang tidak baik mohon tolong jangan dicontoh ya. Iya, benar banget. Mungkin ada tips atau pertanyaan atau saran, Iya. silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. And share. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Sela. Makasih, Semoga Mbak Ulia. semoga Allah istiqomahkan. Amin ya Allah. Bersama Doain Ana ya. rezekinya lancar, jodohnya segera dipertemukan. Mbak Ulia juga. Ya Allah. Amin. Paling serius ya. Paling serius. Dadah.